ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآله وصحبه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Masyarul hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berada di dalam majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersemangat dalam mencari ilmu, supaya kita bisa menjalani hidup kita dan ibadah kita itu atas pondasi ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya keadaan yang saat ini kita berada di dalamnya adalah masuk kategori jihad. Jadi keadaan yang kita saat ini berada di dalamnya, yaitu menuntut ilmu, adalah masuk kategori jihad. Jadi jihad itu beragam. Di antara jenis jihad adalah menuntut ilmu. Salah seorang ulama pernah mengatakan, man ra'a al-ghuduwa war-rawaha ilal ilmi laisa bijihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'yu. Barang siapa yang menganggap bahwasanya perjalanan yang ia lakukan di pagi hari atau di petang hari atau di malam hari dalam rangka menuntut ilmu bukan termasuk bagian dari jihad, maka orang ini adalah orang yang kurang akalnya. Orang yang tidak menganggap perjalanan dalam rangka menuntut ilmu masuk dalam bagian jihad fisabilillah adalah orang yang akalnya dan nalarnya kurang, kata para ulama. Dan yang mengungkapkan kata ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Jadi menuntut ilmu itu bagian dari jihad. Dan kita tahu jihad itu harus ada yang dikorbankan. Jihad itu penuh dengan kesulitan. Jihad itu ada tantangannya. Maka menuntut ilmu itu tidak mudah. Kita pasti meninggalkan apa yang hendak kita lakukan demi menuntut ilmu, demi datang ke tempat ini. Kalau seandainya mau memilih, mungkin kita memilih bersantai-santai di rumah sambil bermain handphone, main game online dan chatting sana sini, atau menelusuri media sosial dan sebagainya. Namun kita memilih untuk datang ke tempat ini melawan kehendak nafsu yang ingin bersantai-santai di malam hari. Itu bagian dari jihad. Artinya kita mampu mengalahkan nafsu kita yang menginginkan kita bersantai di malam hari untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Alhamdulillah. Semoga Allah catat betul apa yang kita lakukan saat ini sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala dalam kitabnya Sayyidul Khatir, beliau pernah mengatakan, ta'ammaltu ajaban. Aku merenung, kemudian melahirkan sebuah kekaguman. Apa yang beliau renungkan? Bahwa segala sesuatu yang bernilai, yang berharga, kemudian untuk mendapatkannya itu ada rintangan dan bahaya yang harus kita lalui. Sesuatu yang berharga, khotir, yang berbahaya, itu untuk mendapatkannya prosesnya cukup panjang. Mutiara itu dari mana asalnya? Dari dasar laut. Untuk mendapatkan mutiara yang berharga ini prosesnya panjang. Ada pengorbanan, ada kesulitan di dalamnya. Jadi segala sesuatu, kata beliau, yang bernilai, yang berharga, kemudian beresiko untuk mendapatkannya,
pasti jalan untuk bisa mendapatkannya itu penuh dengan kesulitan dan tantangan. Lalu kata beliau, pasti untuk mendapatkannya itu kita harus merasakan kelelahan dan keletihan, capek. Lalu kata beliau, dan tak kalah sesuatu yang paling berharga itu adalah ilmu. Maka pasti untuk mendapatkannya kita harus melewati proses-proses yang panjang, rintangan-rintangan yang harus kita lalui. Kemudian kita harus bercapek-capek, berletih-letih untuk mendapatkannya. Karena ilmu adalah sesuatu yang paling bernilai dari semua yang bernilai. Makanya untuk mendapatkan ilmu tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Orang yang mau menuntut ilmu dan menjadi ahli ilmu, dia harus bercapek-capek dan berletih-letih. Dia harus rela bergadang untuk ilmu. Dia harus rela mengorbankan apa yang ia inginkan demi ilmu. Dia harus memberi waktu untuk mengulang-ulang ilmu yang dia peroleh. Kalau dia memang ingin menjadi seorang yang ahli ilmu. Karena untuk menjadi seorang yang ahli ilmu itu tidaklah gampang dan tidaklah mudah. Kalau kita melihat ada orang-orang yang sudah menjadi ahli ilmu, kemudian kita berandai-andai ingin menjadi seperti mereka, maka ketahuilah proses dan perjalanan mereka untuk menjadi seperti itu sangatlah sulit dan sangatlah susah. Ada keletihan yang mereka lalui. Kalau kita mau contoh, guru kita Habibana Ustaz Syukri mondok di Bekasi, kemudian mondok lagi di Hadramaut. Banyak suka dan duka yang beliau lalui untuk bisa menjadi seperti beliau saat ini. Jadi tidak gampang dan tidak mudah. Kalau ada orang-orang tiba-tiba tampil, tidak menuntut ilmu, modal berbicara saja, maka dia tidak layak untuk dikategorikan sebagai ahli ilmu. Karena untuk mendapatkan ilmu itu capek. Kita ini capek. Kita sebenarnya mau istirahat malam hari kan? Capek bekerja, aktivitas di pagi hari sampai sore hari, pengen istirahat, tapi kita tinggalkan istirahat itu untuk menuntut ilmu. Luar biasa. Allah hargai apa yang kita korbankan pada malam ini. Pasti Allah hargai. Kalau memang niat kita dan tujuan kita datang ke tempat ini untuk mendapatkan faedah-faedah yang disampaikan di dalam majelis. Sampai-sampai orang terdahulu untuk mendapatkan ilmu mereka rela mengorbankan apa yang mereka sangat inginkan. Kata Ibnu Jauzi, ada seorang ulama, dia itu sangat menginginkan bubur harisah. Ulama tadi berkata, ishtahaitul harisa munzu sinin. Aku sangat ingin sekali makan bubur harisah. Bubur ayam pakai siagap lah, karena campurnya daging. Pengennya makan bubur harisah, tapi tidak pernah tercapai. Kenapa tidak pernah tercapai? Karena waktu bubur harisah itu dijual bertepatan dengan waktu simaul hadis, bertepatan dengan waktu belajar, bertepatan dengan waktu taklim. Jadi beliau relakan keinginannya untuk makan bubur harisah itu bertahun-tahun tidak tercapai demi tak ketinggalan majlis simaul hadis yang waktunya itu bertepatan dengan wong jual bubur tadi. Itulah biasa, dia korbankan apa yang dia ingin bertahun-tahun. Cuman gara-gara takut kehilangan majlis simaul hadis. Jadi kalau seandainya kita ingin berhasil dalam mencari ilmu, maka kita harus merelakan apa yang kita inginkan demi mendapatkan ilmu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari yang hadir ini beragam, dari berbagai usia. Ada yang masih muda, ada yang sangat muda, ada yang agak muda, ada yang sudah agak tua dan sejenisnya. Dan menuntut ilmu itu tidak ada kata terlambat. Menuntut ilmu tidak ada kata terlambat. Mau dimulai di usia berapapun, asal ada keseriusan, ada kemauan, semangat tinggi, bisa berhasil menjadi orang hebat. Asal ada kemauan. Karena ada beberapa tokoh ulama besar yang namanya sangat dikenal. Itu mereka termasuk orang-orang yang dulu menuntut ilmunya di usia yang tidak muda lagi. Tapi karena ulul himmah, semangat mereka yang tinggi, dan mereka tidak gengsi, akhirnya mereka berhasil menjadi orang besar. Salah satu di antaranya mungkin kita pernah dengar, Al-Imam Al-Kisai. Siapa Imam Kisai? Imam Kisai merupakan salah satu dari 7 imam qiraat. Kita kenal qiraat sab'ah, 7 cara baca Al-Quran. Qiraat sab'ah yang dipopulerkan oleh 7 imam. Di antara salah satu dari 7 imam ini adalah Imam Kisai.
Siapa Imam Kisai? Kana ra'iyan lil ghanam, dulu pengembala kambing. Kerjaannya setiap hari mengembalakan kambing. Suatu hari ketika beliau sedang mengembalakan kambing-kambingnya, ada seorang ibu yang lewat bersama anaknya yang ingin dibawa ke guru tahfiz. Lalu ibu ini berkata kepada anaknya yang tidak mau belajar, "Wahai anakku, kalau kamu malas belajar, besar nanti kamu akan jadi seperti orang itu. Wahai anakku, kalau kamu tidak mau belajar sejak kecil, besar nanti kamu akan jadi seperti orang itu." Kerjanya hanya mengembalakan kambing. Terdengar di telinga beliau. Kalau kita marah tak? Marah, Bu. Jangan gitu, Bu. Tapi itu dijadikan beliau sebagai motivasi untuk menuntut ilmu. Ternyata ucapan inilah yang merubah diri beliau, sehingga menjadi Imam Kisai yang dikenal. Beliau berkata dalam hati, tanpa beliau menjawab perkataan dari si ibu, dalam hati, "Ana," kata beliau, "saya yudrab bi al-masal fil jahli." Saya dijadikan perumpamaan tentang orang bodoh. Tak maju gitu dah. Tak maju. Kalau dijadikan perumpamaan orang yang tak berhasil. Kadang-kadang kita ngomong sama anak kita, "Nak, kalau kau tak belajar ngaji-ngaji, nak. Kalau tak serius nak nuntut ilmu, nak, jadi seperti mamang itu, nak." Sambil nunjuk orang yang sedang memungut sampah. Atau orang-orang yang pemulung. Kalau tak belajar nak jadi orang itu. Sebenarnya omongannya tak bagus kan? Ada seorang pendidik, ibu itu ngomong bukan cak itu cara bahasanya. "Nak, kalau kau tak rajin belajar, nak, kau tak bisa nak nolong wong itu, nak. Rajin-rajin belajar, nak, supaya besar ke kau tahu cara menghormati wong. Bisa nolong wong itu dan angkat derajat mereka." Jadi demikian. Bahasanya diperbagus untuk mendidik anak. Jadi Imam Kisai tadi ngaso dilecehkan, dijadikan perumpamaan tentang wong bodoh. Akhirnya boleh bertekad untuk belajar. Tak galak lagi dia omongin sebagai wong yang tak berhasil. Dijadikan contoh pula. Beliau jual kambing-kambingnya. Karena belajar itu harus ada modal. Beliau bertanya di mana orang yang paling hebat qiraatnya. Ditunjukkanlah seorang syekh, guru besar, ahli qiraat di tempatnya. Belajar beliau, mengambil sanad qiraat dari gurunya, mendengar diktian gurunya. 40 tahun umurnya. Kita lagi ngasuh, "Lah besar lah tu, sarung hafal." Daya ingat lah lemah. Tak. Kalau tak kata niat itu. Kalau ada niat, apa yang tak mungkin? Kalau semangat tinggi, apa yang tak mungkin? 40 tahun beliau, 3 tahun hafal 30 juz dengan qiraat yang beliau populerkan. Jadi nama beliau yang terkenal, nama gurunya tidak. Tapi tentu gurunya berjasa. Sebab gurunya lah beliau bisa seperti itu. Imam Kisai hafal qiraatnya seluk-beluk. Kemudian beliau pun mendalami ilmu bahasa Arab. Pergi ke pedalaman, dusun-dusun yang masih menjaga kelestarian bahasa Arab asli dulu. Dipelajari bahasa Arab dari orang dusun, dicatat, dihafalkan sampai beliau menjadi ahli lughah. Beliau tak jadi ahli hadis, lain orangnya ada orang lain itu. Tak jadi ahli fikih. Dua keahlian beliau, bidang qiraat dan bidang bahasa. Wah, luar biasa. Jadi orang nomor 1. Jadi imam di kotanya sebagai tokoh yang ahli qiraat dan ahli bahasa sastra. Al-Imam Kisai. Kapan dia belajar? 40 tahun. 40 tahun baru belajar. Jadi katik kata terlambat. Mulai, jangan takut. Mulailah, jangan khawatir. Mulailah, jangan hiraukan omongan wong. Lagi ada ngomong, "Nah, lah beban gua nak belajar ini dari muda." Jangan dengarkan omongan wong. Tak selesai-selesai kalau kita dengarkan omongan wong. Bijau lang situ. Tunjukkan dan buktikan kepada wong yang ngomongkan kita itu bahwa tak katik kata terlambat dengan keberhasilan kita. Kalau seandainya ibu tadi nyinggung Imam Kisai, jadi guru anaknya, ini retinya. Malu tak dia? Malu. Nah itu cara kita mempermalukan wong yang menghina kita. Dengan cara kita tunjukkan bahwa kita bisa. Imam Kisai rahimahullah ta'ala. Jadi tak katik kata terlambat. Sampailah beliau itu dekat dengan Harun ar-Rasyid khalifah. Dekat beliau dengan Harun ar-Rasyid khalifah dekat. Suatu hari ketika beliau sedang berada di majlis Harun ar-Rasyid, dan saat itu bersama beliau seorang ahli qiraat juga yang setara lah dengan beliau, selepel, namanya Al-Imam Al-Yazidi, berkumpul di majlis Harun ar-Rasyid, khalifah, penguasa, orang nomor 1. Tapi Harun ar-Rasyid ini muhibbul ilm, cinta ilmu, cinta ulama. Harun ar-Rasyid itu salah satu khalifah dari dinasti Abbasiyah. Kemudian datang waktu maghrib, orang-orang
memajukan Imam Kisai untuk jadi imam. Ahli qiraat ini, maju beliau imam. Salat mimpin salat maghrib. Salat maghrib. Ayat pendek yang kan dibacakan. Akhirnya pas baca kul ya ayyuhal kafirun gagap. Gagap. Salah. Selesai salam, yang belakang ahli qiraat juga. Nguyo. Katanya imam. Katanya orang besar. Madai. Kul ya ayyuhal kafirun gagap. Madai macam kul ya ayyuhal kafirun salah. Katanya nomor 1 ahli qiraat di daerahnya. Ngoyok dia bela beliau biarlah aja. Maklumnya bela. Kemudian masuk waktu Isya. Giliran beliau pula yang maju, Imam Yazidi tadi. Ahli qiraat juga bukan dong basing-basing. Maju dia jadi imam. Takbir, salah baca Fatihah dia. Iya. Salah baca Fatihah dia. Selesai salam malu nak ada belakang. Imam Kisai cuman menyebutkan syair. Kata beliau dalam syairnya itu, intinya janganlah engkau berkata basing-basing. Bahasa Palembangnya beda Janganlah kau ngomong basing-basing, menghina wong yang melakukan kesalahan, karena boleh jadi engkau akan diuji dengan hal yang sama. Innal bala muwakkal bil mantik. Karena biasanya ujian itu penyebabnya adalah apa yang kita ucapkan. Gara-gara ngomongi wong salah, akhirnya melok salah. Gara-gara nguyoi wong salah, akhirnya melok salah. Bahkan lebih fatal salah tadi, salah di Fatihah. Kita bolak-balik baca Fatihah, lagi baca, ini salah. Seorang imam besar. Bayangkanlah, gara-garanya apa? Nguyoi wong salah, hati-hati jadi. Jangan galak nguyoi wong. Oi buntu. Nah, hati-hati buntu. Asli. Kalau tidak ketika itu dalam jangka waktu yang panjang kamu akan ngasuhkan apa yang kamu uyuk itu. Benar. Dulu Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, seorang tabi'in, selepel dengan Hasan Basri, orang besar, orang hebat. Beliau pernah berkata, dulu aku pernah ngomongi wong, ya mau please, kalau bahasa Palembang, wahai wong buntu. Setelah 40 tahun aku mengalami kebangkrutan dalam perdaganganku dan masuk penjara gagalnya. Aku mikir-mikir, apalah baca masuk penjara ni, berdagang baca rubuh. Teringat 40 tahun yang lalu pernah ngomongin orang buntu. Hati-hati, tak boleh nian ngomongin orang itu. Apalagi kita ngomongin orang yang ahli maksiat. Woi pendoso, hati-hati, berdosa juga kita. Woi pemabok, hati-hati. Woi pecandu, jangan, hati-hati. Dengan nada untuk menjelek-jelekkan, tak boleh. Boleh jadi dia bertobat di kemudian hari, kemudian Allah Ta'ala akan mengujimu dengan ujian yang sama sebelum kau mati. Jadi jangan, hati-hati nih ngomong ngoyok-ngoyok itu, omongan-omongan. Kadang kita nih hobinya dengan kawan kan, no bujang terus kawan nih. Awak dia juga bujang. Hati-hati. Jadi omongan itu bisa balik ke kita dewek kalau omongan itu berupa ejekan atau bahasa kita uyuan. Seperti yang terjadi pada itu, jadi pelajaran itu. Jadi pelajaran. Tak pernah wong bisa salah baca Fatihah, gagal nguyuk wong salah jadi salah. Itu Imam Kisai rahimahullah taala. Belajar kapan? 40 tahun. Kita balik lagi. Tak kata terlambat untuk belajar. Suatu hari beliau jadi imam. Belakangnya makmumnya siapa? Harun ar-Rasyid tadi. Katik Imam Yazidi tadi katik tukang nguyuk dari belakang tu. Jadi beliau imam. Akhirnya beliau agak kagum dengan bacaannya tu. Namanya orang ahli kan. Kadang-kadang kalau baca tu bagus, kagum-kagum dikit kan. Adalah perasaan bangga-bangga tu kan. Cak bagusnya suara aku ni. Ya itu kadang-kadang terlintas di hati. Bukan hanya kawan bagus suara aku. Tak. Terlintas gagal dia kagum dengan bacaan dewek, salah baca. Nah, ini sebagai teguran dari Allah, selamat supaya rasa kagum itu hilang. Kadang-kadang Allah Ta'ala ingin menghilangkan perasaan-perasaan yang bisa merusak ibadah itu dengan hal-hal yang seperti ini. Dibuat salah jadi rasa kagum tadi hilang. Oh salah dia, kau retinya hilang rasa kagum tadi. So, kalau lancar sampai habis tambah kagum dia sampai selesai. Kalau salah tadi hilang rasa kagum tadi. Belakang Harun ar-Rasyid yang paham bahasa Arab, dia baca ayat itu la'allahum yarji'in. Kata beliau, ini kesalahan budak kecil yang baru baca bahasa Arab, tidak salah macam ini. Karena tahu yarji'un, tak kata yarji'un kalau. Tapi tiba-tiba beliau la'allahum yarji'in. Nah kau malu juga salah dah. Barulah nak senang bangga bacaan bagus. Tak lemah langsung. Tapi jengok adab Harun ar-Rasyid sebagai khalifah, bagaimana beliau itu
cara beliau itu bertanya dengan ulama mengenai kesalahan yang terjadi, adab. Kata Harun al-Rasyid, ya Kisai, wahai Kisai, setelah salam, ayu lughatin hadhihi, bahasa apa ini? Beliau kan ahli bahasa, karena macam-macam beragam bahasa itu. Mungkin ada di suku tertentu yang baca yarji'un dengan yarji'in, adab, tidak nyalakan. Oh, kau ni salah macam tadi, tidak. Tapi adabnya tadi, dia tidak langsung nyalakan. Beliau tahu padahal. Kisah ini ahli bahasa, nanya dia, ayu lughatin hadhihi, bahasa suku mana ini, yarji ini? Mungkin ada yang aku tak ketahui. Apa jawab Kisai? Ya Amirul Mukminin, wahai Amir, qad ya'surul jawad, kudo yang larinya sudah terlatih, galak terkeset lagi je. Bahasa isyarat dia kan, sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga. Rossi biar lagi pleset galak kan, padahal sudah ahli. Ronaldo lagi cedera galak, padahal sudah terlatih. Artinya sehebat apapun tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Akhirnya kisah ini dikomentari oleh Al-Imam Zahabi, penulis kitab Syiar A'lamun Nubala. Beliau komentari, lihatlah adab dari Amirul Mukminin ketika beliau ingin mengkoreksi kesalahan dari Al-Imam Kisai dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang tidak nyalakan. Kadang-kadang ada wong hadir di pengajian, menyimak pengajian, yang dia tuju adalah kesalahan dari yang ngisi pengajian. Kadang tengok dulu, incainya nih, mana yang salah, yang mana salah. Teng, aduh, nah langsung dipinggalkan. Dipinggalkan kesalahan itu. Kadang dipotong, dicari, mencari kesalahan. Oh, itu banyak kan. Kadang-kadang itu tengok kan, yang ini bertembangan di media sosial. Yang diincar kesalahannya, bukan yang benar-benarnya. Jadi yang benar lewat. Kehilangan yang salah, leket apalnya dia. Bahkan detiknya dia tahu. Sangkinnya tadi itu. Adab tadi. Adab dari siapa? Harun al-Rasyid, luar biasa. Dan yang juga luar biasa adalah sikap dari Al-Imam Kisai yang tak malu ngakui kesalahan. Pacak be dimudikan, oh itu bahasa suku itu no. Pacak bae, supaya tak malu kan. Tapi beliau ngakui dengan bahasa-bahasa yang santun. Kudo yang larinya terlatih be masih galak terpleset, wahai Amirul Mukminin. Galak ngakui kesalahan. Nah, inilah adab seorang penuntut ilmu dan adab seorang yang mengajar. Penuntut ilmu harus beradab dalam bertanya mengenai kesalahan yang dia dapatkan dari gurunya. Seorang yang berilmu harus ngakui kalau dia salah. Itu adabnya. Itu bisa kita petik dari kisah Harun al-Rasyid dengan Al-Imam Al-Kisai. Jadi Imam Kisai. Jadi kata beliau, seorang meskipun dia mencapai derajat tertinggi sekalipun, maka tak luput dari kesalahan. Kata Imam Az-Zahabi tadi. Imam Kisai ahli qiraat masih salah. Jadi cak mana pun wong pasti salah. Wali lah pasti ada kesalahannya, pasti ada kesalahan. Karena sempurna apapun wong selain para nabi, pasti tidak luput dari yang namanya melakukan kesalahan, seperti yang terjadi pada Al-Imam Kisai. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk menuntut ilmu tak kata terlambat. Jadi banyak ulama-ulama yang kesal tadi, yang ternyata mereka itu baru mulai menuntut ilmu saat usianya tak muda lagi. Al-Iz bin Abdus Salam, ada ulama besar namanya Iz bin Abdus Salam, gelarnya Sultanul Ulama, Qadil Qudo, Hakim Agung, gelarnya Hakim Agung. Beliau ni lahir dari keluarga miskin nian, susah nian, sampai-sampai beliau tak baca nuntut ilmu di awal-awal saat beliau masih kecil, karena mantu abahnya untuk mencari nafkah, miskin, tinggal di tempat-tempat pengungsian yang di situ berkumpul orang-orang miskin. Susah, bajunya tak bagus, begawe nyari duit, nolong keluarga, luar biasa. Sampai pada akhirnya dia jadi marbot. Yang begawe marbot ni bagus, karena ada majlis pacak dengar kan, pacak khidmah, jadi marbot. Ada guru besar yang ada di sana, nyimak beliau dia jauh nak melah hadir tak lemak. Sampai pada akhirnya gurunya tadi nyingok, caknya dia nilai ya untuk jadi penuntut ilmu, dibelinya baju, duduk di majlis ilmu, jadi orang hebat setelah usianya tak muda lagi. Apa yang terjadi? Jadi Hakim Agung, bayangkan. Beliau yang terlambat nuntut ilmu, tidak dari kecil seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, tapi saat usianya sudah tidak muda lagi, tapi bisa jadi Hakim Agung, bahkan jadi Sultanul Ulama. Jangan kan itu. Para penguasa yang berkuasa di zaman ini geger tengok beliau. Iya. Takut tengok beliau. Suatu hari di Mesir, beliau di Mesir tinggal. Ada toko minuman keras buka. Beliau ni ulama besar yang disegani oleh penguasa. Hari lebaran pula itu. Sultannya
laki pakai baju kebesaran, diiringi tentara, para ulama berjejer nyambut dia. Entah Izz bin Abdul Salam tengok dia lewat, dijerit gini, ya Ayub, oi Ayub, namun be dia panggil pak, dia panggil gelar, oi Ayub. Kau manggil nama je. Apa panggil nama? Tuhan begitu panggil nama, ya Allah. Tuhan begitu panggil dengan namanya kan, ya Allah. Tak protes kau, nak protes siapa kau? Ya Ayub, wahai Ayub, itu nah toko minuman buka, tutup punya. Karena beliau tak punya kewenangan pengasuh, nutup ni. Tutup katanya. Toko yang mana je? Itu yang di sana. No, tak tahu aku. Tak tahu aku. Kau tak tahu pula. Tutup. Kalau tidak, marah dia. Takut jadi. Ditutupnya langsung oleh penguasa, geger dia. Tengok Izz bin Abdul Salam, aman makrufnya luar biasa. Sampai pada saat beliau meninggal, Izz bin Abdul Salam, penguasanya oleh jendela di sana. Baru sekarang aku jadi rajun ini. Kalau dulu takut. Takut nak muat apa keputusan dikomentari oleh Izz bin Abdul Salam. Wah, itu ulama yang hebat ini. Sampai nak muat kebijakan tapi takut. Nah, ini baru jadi rajun ini kata yang bisa menghalangi aku membuat keputusan. Belajarnya kapan? Terlambat. Jadi kata terlambat. Asal ada himmah yang tinggi, kemauan yang kuat, kita bisa menjadi seperti mereka. Minimal kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat buat kita pribadi. Jadi jangan malu, jangan gengsi untuk menuntut ilmu. Buang itu semua. Karena wong yang gengsi tak dapat ilmu. La yanalul ilma al mustahyi. Tak dapat ilmu wong yang gengsian, tak dapat ilmu. Malu yang ngajarnya itu. Ada kalanya, gengsian. Tak dapat ilmu yang sifatnya seperti ini.